Bapak dan Ibu, peserta sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.02, saya mohon izin untuk memulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endang Komesti yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya webinar siang hari ini. Yang kami hormati sudah hadir juga siang hari ini Direktur Unique Event Solutions PT Karya Dharma Cipta Ibu Gracia Wuwungan CMMC CEVM. Selamat siang Bu Gracia. Selamat siang Ibu. Ya, kemudian yang kami hormati CEO and Business Analyst Eventi.id, Ibu Anastalia Budi Listiarin. Selamat siang Bu Anas. Selamat siang Bu Endang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta seluruh peserta webinar series dengan tema Conference and Event Registration New Normalized Online Conference Flow. Webinar ini diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Program Studi Manajemen Konvensi dan Event STPNHI Bandung. Kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada partner. Yang pertama adalah Unique Event Solution PT Karya Dharma Cipta, Eventi.id, Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta, kemudian media partner Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata Palembang, Himpunan Mahasiswa MAIS dan Event Politeknik Pariwisata Bali, Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Pancasila, Himpunan Mahasiswa Hospitality and Pariwisata Universitas Bunda Mulia, Kepresidenan Mahasiswa STP Trisakti, Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Airlangga, Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Himpunan Mahasiswa Event Universitas Prasetya Mulia, Event Bandung, Soal Event, Event Kampus, Event Mahasiswa Surabaya, Event Mahasiswa 3, Share Event, dan Palembang Event. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki pemaparan materi dari kedua narasumber kita, terlebih dahulu saya ingin memberikan informasi secara umum terkait dengan tema kita siang hari ini, Introduction to Conference. Sebagai bayangan sebelum kita memasuki materi utama siang hari ini. Mohon untuk host bisa ditayangkan. Baik Bapak dan Ibu, conference. Lanjut. Ya, mungkin ini adalah istilah-istilah yang tidak asing bagi kita. Ya, pengertian event itu sendiri adalah suatu acara di mana kegiatan utama dari peserta adalah untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ataupun sesi-sesi yang sifatnya edukasi. Dan di mana pesertanya juga ikut berpartisipasi dalam diskusi, bersosialisasi, ataupun menghadiri acara yang lain. Nah, itu meeting. Kemudian kalau conference itu adalah pertemuan yang didesain sedemikian rupa, di mana diadakan untuk diskusi ya atau menemukan hal-hal yang baru, kemudian juga di mana dalam conference ini kita bisa memecahkan suatu masalah dan juga sebagai ajang atau tempat untuk melakukan yang namanya konsultasi. Atau bisa juga kita menyebutnya suatu acara untuk bertukar pikiran, menyampaikan pesan-pesan, atau kita bisa melaksanakan debate gitu ya, atau mempublikasikan hal-hal yang terkait hot issues atau isu-isu yang sedang hangat. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan data dari ICCA tahun 2019, dilihat dari industri satisfaction terdapat 13.269 meeting di 114 negara yang diselenggarakan
di 465 kota dan dihadiri oleh lebih dari 2.500.000 orang. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya, ternyata banyak sekali ini meeting-meeting dan conference yang sudah dilaksanakan. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat bahwa conference itu juga ternyata ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah scientific dan yang berikutnya adalah non-scientific. Kalau untuk yang scientific conference atau academic conference ini adalah event yang biasanya diadakan sebagai wadah ataupun platform untuk para peneliti, di mana mereka bisa mempresentasikan hasil penelitiannya, mendiseminasikan hasil penelitiannya, dan dihadiri juga oleh para akademisi atau orang-orang yang memang tertarik untuk menulis jurnal. Jadi di dalam scientific conference ini mereka bisa bertukar informasi. Sedangkan non-scientific ini adalah konferensi-konferensi yang di luar dari academic conference, seperti misalnya konferensi yang diadakan oleh pemerintahan gitu ya, atau partai-partai atau komunitas ataupun kegiatan yang lainnya yang sifatnya non-scientific. Oke, lanjut. Kemudian siapa saja pelaku dalam bisnis MICE ini? Yaitu kita lihat di sini ada PCO, Professional Conference Organizer. Jadi suatu perusahaan yang memiliki spesialisasi atau izin khusus di dalam menangani conference ataupun kongres ataupun convention dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan konvensi tersebut. Jadi PCO ini dia memiliki izin yang khusus. Tidak semua bisa melaksanakan konferensi ataupun kongres ataupun convention dalam jumlah yang besar, hanya perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan license atau izin sebagai PCO. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini peran PCO ada 3 ya. Sebagai konsultan ya, apakah nanti PCO ini dia mampu memberikan ide-ide atau konsep apabila ada suatu ada kliennya atau suatu perusahaan ingin menyelenggarakan suatu acara conference. Nah, PCO ini juga dia berfungsi sebagai konsultan. Dia memberikan ide ataupun konsep, detail-detail konsep acara tersebut seperti apa. Kemudian PCO juga bisa berperan sebagai kontraktor. Ya, sebagai, atau kita menyebutnya kalau sekarang itu kontraktor apa ya? Mungkin sebagai pelaksana ya, atau vendor biasanya istilahnya. Ya, jadi dia bisa juga sekaligus sebagai konsultan, sebagai kontraktor, dan juga yang terakhir sebagai prinsipal. Prinsipal ini artinya yang menjaga pakem-pakem ataupun prinsip-prinsip sesuai dengan KAK yang sudah ada yang ditentukan dari PCO tersebut, sehingga dia bisa menjaga untuk tetap acara ini terselenggara sesuai dengan aturan-aturannya. Baik, lanjut. Nah, siapakah klien-klien dari PCO tersebut? Ya, bisa dari pemerintahan, government, bisa juga ke pemerintahan atau government ini contohnya kementerian-kementerian ya. Salah satunya mungkin Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Ya, biasanya juga mereka menggunakan jasa PCO. Kemudian ada asosiasi, ada organisasi, institusi, perusahaan, dan juga NGO. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada tugas dan tanggung jawab PCO ataupun PEO ya. Banyak sekali. Yang pertama, PCO atau PEO ini dia membuat planning, perencanaan, ada schedules, ada finance-nya, kemudian menentukan venue, mempromosikan dan publikasi, melakukan koresponden, kemudian juga delegate liaison, jadi menjemput ataupun mengantar tamu-tamu yang datang, kemudian ada registration dan inquiry, ada supporting personnel, on-site management, monitor event operation, ada sponsorship, transportation, airlines dan hotel, accommodation, documentation, design, printing and production, stage set and sign posting, VIPs handling, opening ataupun closing, ceremony of the event, dan termasuk juga insurance coverage. Nah, dari tugas dan tanggung jawab PCO dan PEO ini, sekian banyak yang akan kita bahas pada webinar siang hari ini adalah registration and inquiry.
Gitu. Jadi mengenai registrasi dan juga inquiry ini permintaan tambahan yang biasanya muncul dari klien ketika si PCO ini menyelenggarakan satu acara ataupun event. Lanjut. Ya, thank you, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sebagai pengantar sebelum kita masuk kepada materi narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Gracia Wuwungan CMMC CEVM. Kami mohon kepada host untuk bisa menayangkan CV beliau terlebih dahulu. Baik, sebelum dimulai saya ingin tanya dulu nih ya Bu Gracia ya, Bu Gracia Wuwungan CMMC CEVM. Ini kelihatannya mungkin ada beberapa teman-teman juga nih peserta webinar yang baru tahu ya. Panjang nih gelarnya ya Bu ya. CMMC ini Certified Master Management of Conference. Wow, Ya, luar betul, biasa. Ibu. Dan ada CEVM, Certified Event Venue Management. Ya mungkin nanti sedikit Ya. Bu Gracia bisa bahas ya bagaimana bisa mendapatkan gelar ini dan seperti apa. Baik, hadirin sekalian, kita akan mulai sesi pertama. Waktu yang akan kami berikan kepada Ibu Gracia kurang lebih 35 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung menulis di fitur Q&A dan kami nanti akan membacakan nama dan juga instansi ataupun perguruan tinggi dari mana Anda berasal. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Ibu Gracia untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ibu Endang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada STP NHI Bandung yang telah menyelenggarakan conference dan event registration dengan subtopik New Normalized Online Conference Flow. Yang betul-betul saya kagumi karena baik, karena ini diselenggarakan oleh para mahasiswa semuanya. Baik, tanpa berlama-lama, saya mulai saja dengan presentasi saya ya. Oke, conference registration merupakan memang salah satu dari yang telah dipaparkan oleh Ibu Endang, di mana kita akan melakukan pendaftaran prosesnya dari mulai sampai akhir suatu event. Sebelum saya masuk ke dalam paparan saya, dikarenakan sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuat panduan umum tentang pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, atau bahasa Inggrisnya CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability untuk kegiatan MICE. Saya hanya akan sedikit scroll dan highlight beberapa saja yang penting kita harus ketahui karena situasi pandemi saat ini. Dan sudah dimulainya juga event-event yang hybrid. Hybrid itu adalah event di mana peserta online ada dan peserta offline juga ada. Oke. Yang pertama untuk tata kelola manajemen kegiatan, di sini protokol kesehatan yang setelah diberikan oleh pemerintah juga masuk di dalam unsur panduan umum ini, ya. Nah, kemudian di sini di registrasi kadang-kadang kita suka mempunyai mikrofon untuk pemberitahuan mengenai tempat atau jam dimulainya meeting.
maka mikrofonnya itu selain sudah harus disinfeksi, itu bahasa Indonesianya dari bahasa Inggris disinfektan ya, bersih dan aman. Tetapi ada juga yang memberikannya sarung, jadi sarungnya itu diganti-ganti. Kemudian wadah untuk meletakkan masker. Jadi masker yang kita pakai itu kan memang maksimum 4 jam. Jadi kalau misalnya mau dibuang, ada wadahnya dan tidak bisa langsung dibuang karena harus dulu disinfektan dulu, baru bisa digunting-gunting dan dibuang. Jadi itu wadahnya bukan berarti satu wadah yang besar, tapi wadah itu bisa dalam arti kata sebuah amplop yang bisa memenuhi masker yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, kemudian penyediaan peralatan dan perlengkapan, terus kewajiban untuk mematuhi aturan yang sudah berlaku dalam panduan kesehatan. Ketentuan aturan juga yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan pelaksana. PCO itu atau event organizer masuknya, atau PEO itu masuknya di pelaksana biasanya. Jadi kita kadang-kadang kita suka ragu ya untuk menegur orang, tapi dalam hal ini karena walaupun orangnya tidak banyak, tetapi kita membuat mereka bersatu di dalam satu tempat dalam kegiatan meeting atau conference, maka peraturan itu kita harus dan wajib bisa menegur. Kalaupun orangnya ngeyel, ya itu sudah ada petugas satgas yang di dalam pelaksana sudah dibangun, dibuat dalam penyelenggaraan event ini bersama-sama dengan venue. Kemudian kewajiban untuk mengontrol sirkulasi udara dan pencahayaan, karena ini penting. Pandemi ini betul-betul sangat suka di dalam sirkulasi yang tertutup, karena itu perlu sirkulasi udara yang terbuka dan pencahayaan. Kemudian pihak-pihak yang harus dikoordinasikan, ini semua tim registrasi harus tahu, karena begitu ada kasus, sudah tahu kepada siapa yang harus dikoordinasikan. Kemudian pembentukan satgas yang sudah saya sampaikan tadi, dan tindakan jika ada orang yang ditemukan gejala, nah berarti pelaksana sudah harus menyiapkan satu tempat di mana kalau ada yang ditemukan gejala. Apakah bisa langsung dibawa ke rumah sakit? Belum tentu juga, karena biasanya yang sudah kami lakukan adalah sebelum event, sebelum peserta masuk ke dalam venue event, maka dia akan mengisi satu form. Nah, di situ juga berlaku bahwa yang paling tinggi yang bisa mengikuti kegiatan penyelenggaraan conference adalah maksimumnya 60 tahun. Jadi kalau lebih dari 60 tahun, sesuai dengan ID-nya, ya kita tidak bisa mengizinkan peserta tersebut masuk. Dan itu harus tidak bisa ada toleransinya. Kemudian melakukan analisis, ya analisis ini biasanya dilakukan oleh Satgas. Kemudian menginformasikan dan menghimbau itu biasanya harus terus-menerus karena kita ini sampai saat ini masih selalu naik keadaan pandemi kita, sehingga harus dimulai dari diri kita juga, terutama yang di depan yaitu tim registrasi untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Ya, kemudian menempatkan petugas dan tim pelaksana. Dan pelatihan juga harus, dan penerapan panduan ini juga harus ada pelatihannya, mempertimbangkan penggunaan inovasi digital. Nah, ini yang kita akan masuk nanti ya. Ini adalah pengulangan dari yang di atas tadi, tapi masih dalam masuk kategori 7 dan 8. Kemudian kita juga wajib melakukan rekayasa teknis. Ini kita bisa lakukan pada saat setup biasanya. Oke, kita masuk pada paparan saya. Jenis registrasi kita bisa bagi dalam 3, manual, karena beberapa di daerah biasanya masih memerlukan manual. Kemudian computerized registration. Computerized registration ini mungkin nanti bisa lebih didalami bentuknya yang akan disampaikan oleh pembicara kedua ya. Biasanya memang yang berbayar itu yang sedikit lebih kompleks karena item-itemnya dari satu persatu, mulai apakah dia member atau non-member itu harus masuk di dalam urutan-urutannya. Kemudian self-registration yang sekarang sudah mulai menjadi trending.
Nah, tahapan registrasi kita selalu bagi dalam 3, yaitu pre-event, during event, dan post-event. Pre-event adalah sebelum pelaksanaan kegiatan, kemudian di hari kegiatan, dan setelahnya. Kita akan bahas satu persatu. Di pre-event itu seorang registrasi harus mengetahui dengan jelas database-nya. Dan dari beberapa kali pelatihan yang pernah saya lakukan, kalau ditanya database, berikan satu contoh database, maka semua akan memberikan dalam bentuk format Word. Sebetulnya itu akan menyusahkan karena kalau kita sudah mulai dengan computerized system, maka turunannya biasanya dikeluarkan dalam bentuk Excel. Karena itu kategorinya harus tepat, kategori pesertanya, target totalnya, itu harus kita ketahui. Kalau kita kurang mendapatkan dari penyelenggara, biasanya kita harus browsing sesuai dengan kategori eventnya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Endang, ada yang medical, ada yang non-medical. Nah, jadi kita memang, walaupun seorang tim registrasi, kita juga harus belajar, browsing, buka, dan tahu event yang kita laksanakan ini sebetulnya apa. Apakah mengenai rumput laut? Ya, kita harus belajar berapa rumput laut yang ada di Indonesia. Apakah itu mengenai ASEAN Ministers tentang apa? Ada tentang keuangan, ada tentang lingkungan hidup, jadi kita harus belajar juga. Nah, kemudian yang jika berbayar. Jika berbayar ini kita harus tetapkan biaya yang tentunya bersama-sama dengan panitia penyelenggara, dan periodenya itu ada early bird. Early bird-nya sampai kapan? Ada normal rate, promo rate-nya itu dari kapan sampai kapan. Kemudian ada yang onsite, apakah onsite-nya sama dengan normal atau tidak. Dan kemudian nomor rekening. Nomor rekening ini biasanya kalau berbayar harus bersama-sama dengan panitia penyelenggara. Karena tidak mungkin masuk ke dalam rekeningnya panitia pelaksana atau PCO ya, atau EO. Kemudian payment gateway, ya payment gateway ini kalau sudah komputerisasi kita perlu karena beberapa kalau dari internasional akan membayarnya dengan cara-cara digital yang sekarang ini, yaitu dengan kartu kredit atau dengan PayPal yang masih belum begitu awam di Indonesia. Kemudian cara pembayarannya debit, kartu kredit, tunai. Nah, tunai itu biasanya hanya onsite ya. Dan sistem registrasinya. Sistem registrasinya ini kita sudah harus sewaktu peserta melakukan registrasi seperti di webinar ini, biasanya kalau sistem registrasi kita bisa membuat satu form daring atau online registration form. Nah, di online registration form ini jika seseorang sudah melakukan pendaftarannya dan dia melakukan submit, maka akan keluarlah satu konfirmasi yang juga secara otomatis. Kemudian metode pembayarannya harus juga disantumkan, standar jawaban konfirmasi dan pembatalan itu pun harus dibuat karena semua akan dilakukan secara sistem. Kemudian pemuktahiran website ya, website itu sangat berguna karena memang online dengan sistem registrasi. Dan kondisi-kondisinya tetapkan semua tanggal penutupan registrasi online. Nah, kenapa registrasi online ini selalu bermasalah pada saat event? Karena tanggal penutupannya itu selalu mepet. Untuk event yang besar, saya sarankan harus minimal 7 hari, 1 minggu. Kalau eventnya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 100, ya mungkin bisa 3 hari. Tapi jangan pernah melakukan penutupan registrasi online H-1. Karena biasanya kalau H-1 kita sudah set up ke venue, dan itu akan berantakan sekali nantinya pada saat penerimaan registrasi, walaupun memakai sistem registrasi, karena itu kan harus diinput lagi. Ya. Kemudian di registrasi juga bertanggung jawab untuk promosi, karena kita mendapatkan target biasanya. Nah, jadi dalam promosi kita sudah harus membuat satu flyer, save the date namanya, atau satu email blast yang diberikan seperti webinar kemarin ya, di blast. Kemudian kita pun para narasumber bisa memasukkan ke dalam sosial media kita.
Nah, flyer-flyer seperti ini semuanya harus dikomunikasikan secara berkala kepada panitia penyelenggara, karena apa yang sudah naik itu akan terlihat oleh umum. Jadi tidak error mistakes itu tidak bisa ditoleransi biasanya. Hal berikutnya yang paling penting adalah checklist. Checklist ini selalu biasanya kita buat dan kita berikan kepada panitia penyelenggara sebagai rancangan kerja kita. Nah, ini biasanya seringkali dibuat tapi tidak diikuti. Nah, karena itu saya himbau siapapun yang nanti ingin bekerja sebagai registration, karena memang baiknya kalau di event itu mulainya di registrasi karena paling kompleks ya. Checklist ini jangan pernah dilupakan. Checklist ini justru membantu kita apa saja yang kurang dan apa saja yang belum dilaksanakan. Jadi di dalamnya ada jadwal setup area registrasi, itu kita harus tentukan karena luasannya juga penting. Rekrutmen tim, pre-event berapa orang, saat event berapa orang, kemudian nanti sampai post-event berapa orang, dan pelatihan. Nah, ini juga jarang dilakukan oleh ICO atau IO, ya, pelatihan dengan tim registrasi yang terpilih. Ini selalu harus dilakukan, apalagi memakai sistem registrasi. Kemudian peralatan sistem registrasi juga selalu harus ada backup. Karena peralatan itu kalau sering dipakai, kadang-kadang pada saat event day, itu ada saja tiba-tiba tidak mau berjalan atau perlu diganti. Peralatan kerja juga semua harus ada di dalam area kerja kita. Tidak boleh pinjam-meminjam, semua harus punya sendiri, harus disediakan satu per satu, dan peralatan pendukung lainnya. Nah, untuk peralatan kerja, karena nanti sistem registrasinya akan lebih banyak self-registration, maka yang on-site registration harus ingat pada masa pandemi ini, kita bolpen tidak bisa satu, tapi justru setiap peserta harus dikasih satu bolpen yang sudah dibungkus. Jadi tidak terbuka begitu saja. Kemudian tetapkan deadline ya, deadline dari jadwal produksi dan semua jadwal setup yang kita ini harus ada deadline-nya. Dan deadline itu jangan bergeser, karena kalau bergeser berarti akan mempengaruhi yang lain-lainnya lagi. Jadwal produksi biasanya ID batch dan conference kit juga ada di dalam lingkup kerja dari seorang registration, dan jadwal pengisian kit. Apalagi kalau banyak, ya itu tidak bisa cuma H-3. Nanti yang ngisi bisa 24 jam kerjanya, dan di hari H justru tidak bisa lagi menjadi seorang runner yang baik, karena biasanya diisi oleh runner. Kemudian SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Biasanya SOP setiap perusahaan berbeda-beda. Semakin tinggi peserta, semakin kompleks SOP-nya. Dan disosialisasikan kepada semua tim, dan dilanjutkan dengan pelatihan sistem registrasi. Ya, pelatihan ini memang tidak bisa cuma 1 hari, karena setiap staff yang direkrut yang akan bergabung dalam kegiatan penyelenggaraan event harus sudah mengenal sistem ini dengan baik. Kemudian simulasi. Nah, simulasi ini juga bukan hanya di antara tim, tetapi juga dengan panitia penyelenggara. Terutama kementerian biasanya sudah ada panitia yang bergabung dengan panitia pelaksana sesuai dengan divisi-divisi kita atau seksi-seksi yang telah ditetapkan. Ya. Dan standar registrasi on-site dan re-registrasi biasanya maksimum 2 menit. Dan komunikasi ramah, sopan, teliti, problem solving. Nah, selain itu adalah laporan mingguan. Karena panitia penyelenggara perlu tahu sudah sampai sejauh mana target yang dicapai, terutama target peserta. Ya, kemudian tetapkan hari laporan, kita bisa Jumat atau Senin. Kalau saya biasanya memilih Jumat, karena kalau Senin itu biasanya di hari Minggu banyak yang terlupa. Kemudian laporan penuh dilengkapi dengan matriks sesuai kategori, gender, dan pembayaran. Ini adalah ilustrasinya ya, registration counter itu biasanya kalau sebelum pandemi itu kita selalu 1,8 meter ya, dengan kursi masing-masing.
sehingga tidak dempet-dempetan. Kemudian harus ada rak di bawah setiap registration counter, ada meja dengan tingginya. Ini semua adalah untuk kenyamanan para staf registrasi. Kemudian backdropnya juga tidak menghalangi dan dapat terbaca jelas. Semua electric socket itu ada di setiap row. Jadi tidak boleh bergabung dengan yang lainnya karena kita harus ingat dengan K3, keselamatan kerja. Dan lighting juga kadang-kadang karena tempatnya besar, kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa lighting itu tidak diperlukan. Perlu kita ingat bahwa peserta yang datang tidak semuanya masih muda. Ada juga yang kadang-kadang sudah bermasalah dengan matanya. Ya. Dan storage area, finance area itu harus ada kalau berbayar, dan server area. Kemudian di fascia tulisannya apa saja, seperti yang kita cantum sini. Tapi sekarang ini adalah yang menjadi opsi untuk self-registration. Ilustrasi berikutnya adalah mengenai registration flow. Jadi registration dapat dibagi individual dengan grup, kemudian mereka akan lihat website. Nah, kalau grup ini seringkali mereka ada satu PIC-nya, kemudian dia yang akan memasuk atau melakukan pendaftaran, apakah melalui website, apakah melalui sistemnya di email, kemudian kita yang entry itu juga bisa, tetapi sebaiknya kalau sudah registration system, maka semua harus dilakukan ke registration online yang ada di website event. Ya, ini tahapan-tahapannya. Notifikasi, kemudian jika berbayar, kemudian dikeluarkan satu invoice, kemudian peserta harus memberikan kepada tim registrasi copy payment, kemudian kita harus update status, kemudian send confirmation form, itu juga bisa dilakukan secara otomatis, kemudian delegate harus membawa form pada saat pendaftaran. Ini adalah ilustrasi dari laporan, ya. Kategori-kategorinya ada di sebelah kiri. Ini adalah yang paling kompleks dan yang berbayar. Kemudian total tax-nya biasanya juga selalu penyelenggara ingin tahu berapa sih peserta Indonesia yang ikut. Ya. Maaf. Kemudian dari luar negeri. Kemudian kalau ada, ini biasanya yang medical nih, ada USD proceeding. Nah, itu siapa yang bayar, siapa yang tidak beli, jadi tidak bayar. Nah, ini semua harus ada. Kemudian matriksnya ada di sebelah kanan ini, ya, adalah refleksi dari kategori registrasi. Kita masuk dalam during event. During event ini tim registrasi terpilih. Rekrutmennya biasanya kita pilih yang sudah biasa karena sistem registrasi yang sudah kita mulai. Dan ini sangat mudah, tetapi tim yang terpilih ini harus betul-betul computer literate, ya. Dan saya rasa zaman sekarang semua secara komputerisasi, saya pun masih belajar dengan yang muda-muda. Kemudian diberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini untuk yang di event day memang sebaiknya 7 hari sebelumnya. Jadi harus diulang sampai mantap bisa jalan sendiri. Dan flow pendaftarannya juga, ya, karena sekarang ada self-registration, maka flow-nya ini juga harus dibuat. Dan SOP protokol kesehatan itu juga harus setiap staf registrasi mengerti dengan jelas dan tidak bertanya lagi pada saat hari H. Dan tampilannya sebagaimana seorang petugas registrasi, sebagaimana halnya seorang front office di hotel, harus bersih dan rapi. Ya. Dan run through checklist. Checklistnya harus dicek lagi, recheck. Memang seorang registrasi itu harus selalu detail oriented, tidak bisa tidak. Moto saya selalu the devil is in the details. Jadi detail-detail itu adalah selalu yang suka terlupa oleh kita. Nah, itu run through checklist, setup areanya, sistem registrasinya harus dicoba H-1. Dicoba dengan berbagai pelatihan tentunya, dan sistem pembayarannya. Saat on-site, pembagian ruang, storage, ya, tadi kita sudah bahas di pre-event. Nah, di sini betul-betul di saat hari H, kita harus semua
tahu di mana, nggak boleh bertanya karena semua harus bisa mandiri. Kemudian cadangannya, cadangan dari peralatan dan kits dan ID badge. Kalau zaman dulu masih ada pembagian row, tapi nanti kalau sekarang dengan registration on-site, pembagian row mungkin ada tapi tidak sebanyak kalau re-registrasi ya. Kemudian recheck logistik registrasi ya. Nah biasanya kalau tim registrasi saya tidak minta mereka turun ke ruang sekretariat untuk makan. Jadi biasanya di dalam area registrasi selalu ada ruang khusus untuk tim registrasi secara bergantian akan rehat, di mana di situ ada jadwal makanannya yang harus dicek oleh koordinator. Kemudian pisahkan ID badge dan conference kit untuk VIP, panitia, narasumber. Ya, wadahnya jangan lupa. Masker wadahnya itu bukan hanya untuk peserta saja, tapi juga untuk tim registrasi, panitia, selain peserta. Dan file peserta dan pembayarannya. Ini juga yang saya alami beberapa kali karena komputerisasi itu begitu enak sampai lupa. Kadang-kadang filing di dalam soft copy di laptop itu setiap orang mempunyai preference sendiri. Jadi harus dilakukan SOP. Dan selain itu harus kita print untuk di hari H dibawa ke venue. Tetapkan selalu dalam alphabetical order dari perusahaan baru nama. Kenapa? Karena seringkali terjadi tiba-tiba peserta merasa sudah bayar, tapi kita belum punya kopinya. Nah, itulah kenapa kalau sistem registrasi ditutup terlalu mepet, sehingga tidak ada yang bisa trace back lagi. Karena trace-nya itu dari registrasi, ada lagi nih, masih harus ke orang finance. Orang finance masih lagi ke bank, gitu, bolak-baliknya masih banyak. Dan laporan harian pada saat event day itu selalu harus dilakukan. Begitu jam registrasi tutup, kita sudah harus membuat suatu laporan. Ya, setiap staf yang ditempatkan harus memberikan laporan hariannya. Seperti tadi, dilengkapi dengan matriks, kategori, gender, pembayaran, dan lain-lainnya. Ini adalah ilustrasi sebelum pandemi, ya. Tata letak semuanya, setiap staf mempunyai semua peralatan, kemudian ID badge. Sementara inilah adalah tren yang berikutnya, self-registration. Ya, jadi ini memang yang mengerjakan juga oleh tim registrasi, nanti bisa dibantu dengan graphic designer dari panitia pelaksana ya. Layoutingnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini material pick up-nya susah, maka opsi berikutnya adalah di sebelah kanan, di mana peserta bisa melakukan re-registrasi, kemudian melakukan print badge-nya sendiri. Nah, tinggal nanti conference kit-nya kita bisa lakukan di satu tempat yang lain lagi. Di sebelah kiri bawah adalah tipe-tipe dari model-model dari self-registration yang sekarang sedang tren. Nah, ini yang sebelah kanan kita dapat lihat bahwa sudah ada jaraknya dan aman. Kemudian proses registrasi ya pada saat on-site, staf registrasi terpilih itu harus menyambut delegasi dengan ramah. Kemudian prosedur pendaftarannya harus diminta confirmation form, pembayaran jika berbayar, terus prosedur pembayaran on-site, ya itu juga harus diingat dan harus mantap semua yang ditempatkan sebagai registrasi. Kemudian ketidakcocokan data, nama dan status pembayaran, problem solving juga, ketidakhadiran yang biasa kita sebut no-show atau cancel, itu juga harus dicatat dan dilaporkan. Dan yang terakhir adalah tentunya informasi lainnya. Post eventnya adalah laporan secara detail dengan penuh, jumlah kehadiran, no-show, pembatalan, pembayaran, financial report jika berbayar, database yang paling terakhir termasuk yang kita dapatkan pada saat on-site, kemudian melakukan satu executive summary. Nah, ini biasanya koordinator harus dapat dari semua para tim registrasi yang direkrut. Tindak lanjut yang belum berbayar, ada beberapa tipe event yang annual terutama, itu bisa memberikan peserta dengan guarantee letter sehingga
panitia pelaksana begitu event selesai masih mempunyai PR, yaitu melakukan tindak lanjut yang belum berbayar. Kemudian jika ada pengiriman sertifikat, jika tidak e-sertifikat, maka itu juga menjadi satu pekerjaan lain lagi di mana setiap peserta harus dikirimkan yang sertifikat yang asli. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah appreciation email kepada semua peserta, termasuk VIP, termasuk narasumber, itu semua dilakukan oleh seorang tim registrasi, dan filing. Nah, filingnya semua yang ada di soft copy harus di-print menjadi satu hard copy dan disimpan. Disimpannya bukan hanya di tim pelaksana, tetapi juga disampaikan kepada panitia penyelenggara. Saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan mengenai conference registration. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Endang selaku pemandu acara.